Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Nicky yang telah menghabiskan hidupnya dengan bergantung pada wanita-wanita yang bisa menyokongnya. Dia menguasai seni memanfaatkan penampilan tampannya untuk mengikat wanita-wanita yang mampu memberinya kehidupan yang nyaman. Nicky adalah seorang pengelana hati, melompat dari satu hubungan ke hubungan lain tanpa tujuan pasti, pekerjaan tetap, atau tempat tinggal yang mapan. Suatu malam, petualangan Nicky membawanya ke klub mewah, tempat dia mencari calon gantungan hidup berikutnya. Keahlian Nicky dalam membaca karakter wanita dari penampilan sangat luar biasa. Setelah mengamati para wanita di sana, dia memilih Samantha, seorang wanita karir yang terlihat sukses dan kaya. Dengan segala jurus rayuan dan gombalannya, Nicky berusaha mendekati Samantha walau terkesan agak memaksa. Sementara Samantha mengerti dengan jelas maksud dan tujuan Nicky. Mereka memulai perjalanan mereka menuju rumah mewah Samantha. Di sana mereka menjalani sesi pertandingan futsal, membuktikan bahwa Samantha tidak hanya memiliki keberhasilan dalam karir, tetapi juga memiliki semangat untuk berolahraga. Keesokan paginya, Nicky dengan cerdik berpura-pura masih terlelap, menghindari momen di mana dia harus beranjak dari tempat tidur. Tipuan itu ternyata berhasil, membuat Samantha ragu untuk membangunkannya. Dengan hati-hati Samantha meninggalkan Nicky dalam tidurnya dan berangkat ke kantor. Namun sebelum pergi, dia meninggalkan kartu ATM-nya di meja untuk memastikan Nicky bisa membeli sarapan. Ketika malam tiba, Nicky masih berada di rumah Samantha. Dengan penuh perhatian, ia mempersiapkan kejutan makan malam. Sentuhan romantis Nicky berhasil membuat Samantha meleleh dan jatuh cinta pada pria itu. Dalam waktu singkat, hubungan mereka berkembang menjadi lebih serius, menjadi sepasang kekasih yang mesra. Selama berhari-hari, Nicky terus menunjukkan sikap manisnya dengan senang hati melayani Samantha. Namun di balik semua itu, Nicky memiliki tujuan yang lebih dalam. Ia ingin tinggal gratis di rumah mewah Samantha dan menikmati semua fasilitas yang ada di sana. Bahkan Samantha dengan murah hati membiayai semua kebutuhan pribadi Nicky tanpa curiga akan niat sebenarnya. Suatu hari Samantha harus meninggalkan kota untuk beberapa hari. Namun Nicky memberi alasan bahwa ia tidak bisa ikut karena ingin menjaga rumah. Setelah Samantha pergi, Nicky langsung mengambil kesempatan untuk mengundang teman-temannya dan mengadakan pesta di rumah Samantha yang ia klaim sebagai rumahnya sendiri. Pada malam itu, suasana pesta semakin meriah dengan pertandingan futsal yang diadakan, di mana Nicky bermain bersama seorang wanita cantik yang hadir di pestanya. Keesokan paginya, suasana tenang di rumah terganggu oleh kedatangan seorang wanita bernama Emily. Ternyata Emily adalah cinta pertama Nicky saat masih remaja. Rasa rindu masih terasa dalam dirinya dan ia ingin memulai hubungan serius dengan Nicky. Namun, permintaan Emily tidak mendapat respon positif dari Nicky. Baginya, hubungan itu hanya menjadi peluang untuk dimanfaatkan karena Nicky merasa lebih baik memanfaatkan situasi daripada merugi. Melihat Emily sudah datang dari jauh, Nicky pun dengan santai mengajaknya untuk bermain futsal. Mungkin sebagai cara untuk melepas rindu yang lebih terjangkau dan menyenangkan bagi dirinya. Ketika Samantha akhirnya pulang, ia menyadari Nicky tengah bersama wanita lain di rumahnya. Dengan tegas, Samantha meminta Nicky untuk pergi dan tidak lagi tinggal di rumahnya. Namun Nicky tidak menyerah begitu saja. Ia menggunakan jurus terakhirnya, meminta belas kasihan Samantha dengan menggambarkan situasinya yang tak punya tempat tinggal. Merasa terharu, Samantha tak bisa menolak dan akhirnya mengizinkan Nicky untuk tetap tinggal di rumahnya. Pada hari berikutnya, ketika Samantha sedang berada di luar kota, Nicky pergi makan siang di sebuah kafe. Di sana ia tertarik pada seorang pelayan cantik bernama Heather. Nicky mencoba mendapatkan perhatian Heather dengan cara mengeluh tentang hidangan yang disajikan. Namun Heather tidak mudah dikelabuhi dan memiliki kecerdasan yang lebih dari rata-rata wanita. Nicky punya ide licik. Ia sengaja tidak membayar makanannya dan meninggalkan alamatnya di tagihan. Rencana Nicky berjalan dan Heather benar-benar datang ke alamat Nicky untuk menagih pembayaran. Namun Heather tidak terjebak dalam permainannya. Ia tak suka basa-basi dan langsung meminta uangnya. Nicky mencoba mengajaknya masuk, berharap Heather akan tertarik padanya.
Namun Heather tak tergoda dengan rayuan Nicky dan hanya mengambil uangnya sebelum pergi tanpa basa-basi. Keesokan harinya, semakin penasaran dengan Heather, Nicky meminta bantuan dari temannya untuk berpura-pura menjadi asistennya, berharap bisa menarik perhatian Heather. Namun upaya ini ternyata tak berhasil membuat Heather terkesan. Meskipun begitu, pada akhirnya Heather memberikan kesempatan pada Nicky dan setuju untuk berkencan dengannya. Singkat cerita, saat mereka tengah makan malam, Heather tiba-tiba mendapatkan telepon penting dan harus pergi meninggalkan Nicky. Keesokan paginya, Samantha membangunkan Nicky dan bertanya tentang orang yang telah bermain futsal dengan Nicky saat ia pergi. Namun Nicky jujur mengatakan bahwa ia tidak bermain futsal dengan siapapun. Kemudian Samantha meminta Nicky untuk mengantarnya ke rumah sakit. Pada malam harinya, saat Nicky tengah sendirian di rumah, Heather tiba-tiba muncul di tepi kolam renang. Heather datang untuk meminta maaf karena mengacaukan kencan mereka beberapa waktu lalu. Heather mengungkapkan bahwa kepergiannya sebelumnya adalah untuk menemui adiknya dan tidak ada hubungannya dengan lelaki lain apalagi pacarnya. Ia juga mengaku bahwa ia juga menyukai Nicky. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Nicky dan malam itu mereka berdua sepakat untuk bermain futsal bersama. Singkat cerita, keesokan harinya Nicky ingin memindahkan mobil milik Heather yang menghalangi pekerjaan pembersihan jalan. Namun dalam proses ini, Nicky menemukan tanda-tanda kebohongan dalam mobil Heather, seperti serutu yang membuatnya menyadari bahwa Heather telah berbohong padanya dan sebenarnya memiliki pacar. Merasa tertipu, Nicky akhirnya mengusir Heather untuk pergi. Nicky kemudian pergi menjemput Samantha di rumah sakit. Ternyata Samantha baru saja melakukan perbaikan gawangnya agar sedikit lebih kecil. Namun sesuai anjuran dokter, Nicky diminta untuk menahan diri dan tidak mengajak Samantha untuk bermain futsal terlebih dahulu. Nicky dengan baik hati merawat dan mengikuti saran dokter, akan tetapi ia justru pergi ke sebuah klub dan bertemu dengan wanita lain. Akibat kelakuan Nicky, Samantha mulai merasa geram dan muak. Ketidaksetiaan Nicky membuat Samantha kesal dan akhirnya ia mengusir Nicky dari rumahnya. Nicky kembali terlunta-lunta di jalanan dan bahkan diusir dari rumah sahabatnya karena terlibat dalam pertengkaran yang mengungkit masalah pribadi mereka. Setelah menjual beberapa pakaian, Nicky akhirnya memutuskan untuk melanjutkan petualangannya di sebuah hotel mewah. Di sana, dia melanjutkan pencariannya untuk menemukan sasaran berikutnya yang bisa membiayai gaya hidupnya. Namun dalam perjalanan yang tak terduga, Nicky bertemu dengan Heather di hotel tersebut. Setelah berbincang-bincang, keduanya akhirnya menyadari bahwa mereka memiliki profesi yang sama, yaitu menipu orang kaya untuk mendapatkan uang dan fasilitas mewah. Solidaritas dalam profesi ini membawa Heather dan Nicky bersama-sama. Heather akan mengizinkan Nicky tinggal bersamanya sementara waktu. Keduanya pun memutuskan untuk bekerja sama dalam mengeksekusi penipuan terhadap orang-orang kaya agar mendapatkan uang. Namun di tengah kolaborasi ini, perasaan mereka perlahan berubah. Mereka mulai merasakan jatuh cinta satu sama lain dan hubungan mereka pun semakin mendalam. Pada suatu hari, Heather dengan terbuka mengungkapkan pada Nicky bahwa ia baru saja mengakhiri hubungan pertunangannya dengan seorang pria kaya. Meskipun Heather merasa bahagia karena kini ia merasa jatuh cinta pada Nicky, namun Nicky merasa sangat kecewa karena Heather tidak pernah jujur mengenai pertunangannya yang sebelumnya. Rasa kekecewaan itu membuat Nicky memutuskan untuk pergi keluar sejenak guna merenung dan menenangkan dirinya. Setelah merenung beberapa saat, Nicky kembali ke rumah dan menemukan catatan dari Heather. Catatan tersebut berisi pesan bahwa Heather telah pergi ke New York untuk memperbaiki hubungannya yang terganggu dengan mantan tunangannya. Hari-hari berlalu, Nicky terus sendirian menanti Heather yang tak kunjung kembali. Rasa kehilangan dan kerinduan terhadap Heather semakin membesar, mengingat perasaan cinta yang sudah tumbuh begitu kuat di dalam dirinya. Terkisah dengan penuh kegalauan, Nicky akhirnya mencurahkan isi hatinya pada Eva, teman serumah Heather. Mendengar keluh kesah Nicky, Eva memberikan motivasi dan mendorongnya untuk segera menyusul Heather ke New York.
Dengan bantuan dari Eva dan dukungan finansial dari sahabatnya, Nicky berhasil membeli tiket pesawat dan memulai perjalanan ke New York. Sesampainya di New York, Nicky berusaha mencari Heather dan menemukan alamat di sebuah rumah mewah. Ia berusaha meyakinkan Heather untuk kembali dan memulai hidup baru bersama. Namun Heather menolak karena merasa ragu dengan masa depan mereka. Keduanya tak memiliki pekerjaan yang stabil dan takut akan ketidakpastian kehidupan. Nicky berusaha keras dan bahkan mengajukan lamaran kepada Heather. Namun Heather mengejutkannya dengan pengakuan bahwa ia kini sudah menikah. Heather menjelaskan bahwa ia tidak bisa bercerai begitu saja dan harus mempertimbangkan kondisi finansial yang telah diberikan oleh suaminya. Sementara itu, suami Heather tiba di rumah dan ia memperkenalkan Nicky sebagai pengantar makanan dari swalayan. Kehadiran suami Heather membuat Nicky tersadar akan realitas yang dihadapinya, dan ia memutuskan untuk pergi dari rumah Heather. Kembali ke Los Angeles, Nicky memulai bekerja sebagai pengantar makanan. Di akhir cerita, Nicky terlihat mengantar makanan ke rumah Samantha yang kini telah memiliki pasangan baru, lalu film pun selesai.